Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Nah, kali ini saya akan menginformasikan kepada Anda semua. Setelah kita melakukan pengujian antena-antena mobile dari pabriknya ya, tanpa kita merekayasa, tanpa kita harus merubah settingannya, tanpa kita harus mengatur-ngaturnya ya. Jadi semua murni langsung kita tes pada posisi yang sama, pada kondisi yang sama, dan saya catat semua hasil-hasilnya. Maka mungkin bagi Anda yang akan membeli sebuah antena tanpa harus Anda ukur-ukur lagi, karena kadang-kadang kita punya perangkat tapi kita nggak punya SWR. Jadi di situ teman-teman pasti nanti akan, wah, saya harus milih antena apa ya? Kita ragu-ragu ya. Dan pengujian saya itu selalu menggunakan Baofeng UV3R+. Jadi ini HT ini adalah HT yang cukup mumpuni. Low powernya 300 mW, high powernya 1,5 watt. Jadi yang saya lakukan pengujian itu menggunakan ini, dan RX-nya ya cukup lumayan, karena kalau kita pakai wide dia antena terlalu kuat gainnya, maka dia akan berebut-berebut, maka kita pakai Nero supaya dia bisa lebih peka mereceive. Karena terlalu kuat sinyal yang masuk di HT Baofeng biasanya akan membuat Baofeng itu menjadi budak, karena Baofeng ini sudah sangat-sangat peka menggunakan antena bawaannya dengan 0 dB gain. Jadi antena bawaannya Baofeng ini kan 0 dB gain, tapi penguatannya sudah sangat maksimal, sehingga ketika Anda input antena dengan gain yang besar, maka receive-nya dari Baofeng ini akan semakin kuat, sehingga noise-nya juga semakin tinggi yang diterima, sehingga menutup RX jika Anda menggunakan antena dengan gain yang cukup besar, sehingga kita perlu menurunkan bandwidth-nya menjadi Nero. Itu salah satu caranya, tapi tidak semua Baofeng bisa seperti itu. Oke. Jadi di sini ada beberapa antena ya. Di sini deretan 1, 2, 3, 4. Ini saya anggap antena seperempat lambda ya, antena seperempat lambda. Jadi urutan pertama ditempati oleh DP LS2E dari D antena ya. Kemudian untuk urutan yang kedua jatuh pada SG 7000 dual band. Ini single band ya. Untuk yang DP LS2E ini single band, kemudian ini dual band SG 7500. Kemudian posisi ketiga jatuh pada M150 ya, M150 dari D antena juga. Nah, posisi yang keempat ini jatuh kepada Surman Z200S ya. Meskipun dia jatuh pada urutan keempat, tapi antena ini bandwidth-nya cukup lebar, sehingga kita bisa menggunakannya di banyak frekuensi. Kemudian untuk deretan antena terpanjang, antena setengah lambda dan antena 5/8, urutan pertama jatuh pada Super Gainer SG 7500 dari D antena juga, Super Gainer SG 7500. Dan urutan kedua jatuh, ini dual band ya, dual band. Kemudian ini urutan kedua jatuh pada CW 150 single band D Antenex. Kemudian urutan ketiga jatuh pada M150 SG M150 SG M510 SG M510. Ini D antena. Kemudian urutan keempat jatuh pada SG M507, dan urutan terakhir urutan kelima dari SG M506. Dan kapasitas watt DP LS2E ini maksimal sampai 150 watt. Kemudian SG 7000 maksimal ini 100 watt. Kemudian M150 maksimal 200 watt paling besar. Kemudian
Surman Z200S ini maksimal 60 watt. 60 watt karena sudah sangat pendek sekali. Kemudian untuk SG7500 ini maksimal 150 watt. Kemudian di sini CW 150 ini maksimal 100 watt. Kemudian ada SGM10 ini 100 watt juga. Kemudian ini SG507 70 watt di bawah 510 510. Yang terakhir SG506 ini 100 watt, meskipun kecil tapi bisa 100 watt. Oke, itu adalah deretan-deretan antena yang sudah saya uji coba dan hasilnya sudah sama-sama kita ikuti dari video ke video yang sebelum-sebelumnya saya review ya. Jadi buat Anda yang ragu-ragu untuk membeli sebuah antena dan tidak punya Esware, inilah pilihan yang bisa Anda pertimbangkan untuk dibeli. Jadi sekali lagi ya, urutan pertama di antara deretan antena pendek ini, yang pertama adalah DP-LS2E, kemudian Supergainer SG7000, kemudian M150GS, kemudian yang terakhir Z200S ya. Kalau bicara mengenai dual band, tentu kalau di antena pendek ini jatuh pada SG7000 kalau dual band. Tapi kalau single band VHF jatuh pada DP-LS2E. Jadi tergantung Anda mau milih yang mana. Nah, kalau di antara deretan antena ini, kalau yang dual band jelas Anda pasti pilih yang SG7500. Tapi kalau single band, ya antara dua ini Anda pilih antara 7500 atau CW150. Kemudian ya dual band semuanya ini sampai urutan ke-5 ya. Sampai urutan ke-5, yang terakhir 506. Jadi seperti itu. Jadi ini semua ini ada di pasaran. Dan kenapa saya review untuk D antena, karena D antena cukup memberikan hasil yang signifikan dari semua jenis antena yang dipasarkan, sehingga Anda tidak ragu lagi untuk memasang antena ini di mobil-mobil Anda. Karena tanpa menggunakan Esware, tanpa saya harus setting antenanya, dia sudah bisa bekerja dengan baik. Oke. Jadi seperti itu aja review dari saya tentang antena mobile yang ada di pasaran. Terima kasih Anda sudah menonton video saya, dan jangan lupa like and share, komen, juga subscribe ya. Terima kasih sekali lagi. Di Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.